Baiklah, di sini bersama saya Belsazar Jose dari kelompok 1 kelas C akan menjelaskan perencanaan campuran metode bina marga. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari Andrian Trimarta, saya sendiri, Alfi Huda, Yamdafa Al-Khairi, Muhammad Hafiz Fadilah, Muhammad Imam Suhada, Naufal Fawazi, Rahman Rahim Maulana. Adapun tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari rencana campuran aspal dan gradasi agregat menerus yang disebut laston dengan metode bina marga, dan juga untuk menentukan ketahanan atau stabilitas terhadap tingkat kelelehan plastis atau flow dari campuran aspal. Peralatan yang digunakan di sini diantaranya ialah alat uji marsal yang digunakan untuk marsal test, kemudian ada timbangan yang digunakan untuk mengukur berat agregat. Selanjutnya ada kompor pemanas dan kuali yang digunakan untuk mencampur aspal dan agregat dalam kondisi panas. Kemudian ada cetakan benda uji dari logam yang digunakan untuk membentuk sampel. Kemudian ada jangka sorong yang digunakan untuk mengukur. Kemudian ada waterbed yang digunakan sebagai bak perendaman. Selanjutnya, alat yang digunakan ialah extruder yang digunakan untuk mengeluarkan benda uji dari dalam cetakan. Kemudian ada tongkat pemadat yang digunakan untuk melakukan pemadatan pada agregat. Kemudian ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu. Selanjutnya ialah panci yang digunakan untuk memanaskan aspal. Kemudian ada oven yang digunakan untuk mengeringkan agregat. Selanjutnya ada spatula yang digunakan ketika mencampur aspal dan agregat dalam kondisi panas. Kemudian prosedur dasar mix desain aspal yang pertama harus kita lakukan ialah melakukan pemilihan agregat pencampuran atau blending agregat. Contohnya seperti di bawah ini, ada 3 fraksi A agregat kasar, fraksi B agregat halus, kemudian fraksi C filler. Kita akan mencampur ketiga fraksi ini agar sesuai dengan amplop gradasi seperti gambar berikut. Bagaimana caranya? Di sini kita akan melakukan rancangan pencampuran agregat dengan metode analitis. Pada metode analitis, kita menggunakan rumus P sama dengan A kecil kali A besar tambah B kecil kali B besar tambah C kecil kali C besar, dan begitu seterusnya sesuai dengan jumlah fraksi yang akan kita campur, di mana P adalah persen lolos saringan yang diinginkan diperoleh dari spesifikasi. A besar, B besar, C besar merupakan persen lolos saringan fraksi agregat A, B, dan C besar. Selanjutnya ada A, B, dan C kecil merupakan proporsi dari fraksi A, B, dan C besar dalam satuan persen. Nilai A, B, dan C kecil ditentukan dengan cara coba-coba dengan ketentuan A tambah B tambah C harus sama dengan 1. Berikut adalah contohnya. Di sini ada 3 fraksi, yakni fraksi A, fraksi B, fraksi C. Fraksi A merupakan yang berwarna ungu, fraksi B berwarna hijau, dan fraksi C berwarna kuning. Kita akan menggabungkan ketiga fraksi ini agar masuk ke dalam target atau nilai tengah. Dari hasil analisa saringan, 1,5 nilai tengahnya 100, 1 nilai tengahnya 95, 3/4 nilai tengahnya 91, setengah nilainya 81, 4 nilai tengahnya 61, 8 nilai tengahnya 48, 30 nilai tengahnya 30, 50 nilai tengahnya 21, 100 nilai tengahnya 14, 200 nilai tengahnya 9. Kita akan melakukan pencampuran antara fraksi A, fraksi B, dan fraksi C. Pertama, antara fraksi A dan fraksi B, kita lihat selisih terbesar terdapat pada saringan nomor berapa.
pada hal ini kita lihat terdapat selisih yang besar itu pada saringan nomor 8. Jadi yang merupakan nilai A besarnya itu adalah 2 dan B besarnya itu adalah 80. Kemudian antara fraksi B dan fraksi C, selisih terbesarnya itu terdapat di saringan nomor 100. Ini berarti nilai B besarnya 20 dan C besarnya 97. Perhitungannya dapat kita lihat seperti di bawah ini. Pada saringan nomor 8, B sama dengan A kecil kali A besar tambah B kecil kali B besar. A tambah B harus sama dengan 1, berarti B sama dengan 1 kurang A. Tadi nilai tengahnya merupakan 48, A besarnya 2, B besarnya 80, C besarnya 100. Maka 48 sama dengan A kali 2 tambah 1 kurang A kali 80. Kita dapatkan nilai A kecilnya adalah 0,41%. Selanjutnya pada saringan nomor 200, B nya tadi adalah 9, A nya 0, B nya 5, C nya 85. Sehingga A tambah B tambah C kecil sama dengan 1, maka C nya adalah 0,59 kurang 1. B adalah A kecil kali A besar tambah B kecil kali B besar tambah C kecil kali C besar. Maka 9 sama dengan 0,41 kali 0 tambah B kali 5 tambah C kali 85. Dari hasil proses matematikanya kita dapat B nya sama dengan 0,83, sehingga C adalah 0,89 kurang B, sehingga 0,89 kurang 0,53 adalah 0,06. Jadi dari hasil perhitungan kita dapat komposisinya A kecil adalah 40%, B kecil adalah 53%, C kecil adalah 6%. Nah, setelah melakukan perhitungan, kita hitung dari fraksi A, fraksi B, fraksi C. 100 kali 0,41 41, 85 kali 0,41 34,85. Begitu seterusnya ke bawah. Begitu juga untuk fraksi yang B. Nilai dari 100 kali 0,53 53. Begitu terus ke bawah. Fraksi C juga begitu. Nilainya 0,06 kali 100 60. Dari hasil ini kita jumlahkan gradasi agregat gabungan. Nilainya 41 tambah 53 tambah 6 100, 34,85 tambah 53 tambah 6 adalah 93,85. Begitu seterusnya hingga ke bawah. Kita lihat hasil agregat gabungannya sesuai sudah dengan nilai tengah. Ini juga sudah masuk antara dari 90 sampai 100. Begitu seterusnya. Namun pada saringan nomor 50 nilai tengahnya adalah 21, sementara gradasi gabungannya 27. Jadi bisa kita turunkan speknya, range-nya bisa jadi dari 20 sampai 30. Setelah mendapat komposisi tadi, kita selanjutnya adalah melakukan pemilihan aspal. Tipe aspal yang dipilih sesuai dengan fungsi dan spesifikasi yang disyaratkan. Kemudian kadar aspal rencana atau PB diestimasi menggunakan persamaan berikut. Rumusnya PB sama dengan 0,035 kali persen CA tambah 0,045 kali persen FA tambah 0,18 kali persen filler tambah K, di mana PB merupakan kadar aspal perkiraan, CA merupakan agregat kasar tertahan nomor 4, FA merupakan agregat halus lolos saringan nomor 4 dan tertahan nomor 200, filler merupakan agregat halus lolos saringan nomor 200, K merupakan nilai konstanta sekitar 1,0 sampai 2,0 untuk SMA, 0,5 sampai 1 untuk AC, dan 2,0 sampai 3,0 untuk HRS. Adapun prosedurnya yang kita lakukan ketika membuat benda uji. Yang pertama ialah mengeringkan agregat pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius selama 4 jam, kemudian keluarkan dari oven dan menunggu berat tetap. Selanjutnya ialah langkah kedua, memisahkan agregat ke dalam fraksi yang dikehendaki. Kemudian langkah ketiga, menyiapkan bahan untuk setiap benda uji yang diperlukan sebanyak lebih kurang 1200 gram, menghasilkan tinggi benda uji 63,5 mm plus minus 1,2 mm. Langkah keempat, memanaskan sampel agregat pencampuran agregat 28 derajat Celcius di atas suhu pencampuran untuk aspal padat. Bila menggunakan aspal cair, pemanasan 14 derajat di atas suhu pencampuran.
Langkah selanjutnya ialah menuangkan aspal yang sudah mencapai tingkat ketentuan sebanyak yang dibutuhkan ke agregat yang sudah dipanaskan, mengaduk dengan cepat, mempertahankan tetap dalam suhu pemadatan. Kemudian menyiapkan alat pemadat untuk memadatkan, membersihkan perlengkapan, sertakan benda uji bagian muka penumbuk, dan memanaskan cetakan. Kemudian langkah ketujuh, meletakkan cetakan di atas lapisan pemadat, tahan dengan pemegang cetakan. Kemudian langkah ke-8 ialah meletakkan selembar kertas saring atau biasa yang sudah digunting menurut ukuran cetakan ke dalam cetakan. Kemudian memasukkan campuran ke dalam cetakan sebanyak 3 lapisan, menusuk dengan penusuk besi sebanyak 25 kali keliling putarannya pada setiap lapisan pada bagian bawah, tengah, dan atas. Kemudian menumbuk dengan tinggi jatuh 457,2 mm. Selanjutnya menyiapkan alat pemadat, tumbukan sebanyak 75 kali di satu sisi sesuai dengan lalu lintas yang direncanakan. Langkah selanjutnya ialah melepas plat alas dengan leher sambung dari cetakan pada benda uji, kemudian membalikkan cetakan yang berisi benda uji, melakukan dengan penumbukan dengan jumlah yang sama. Kemudian langkah selanjutnya melepaskan kapling atas, mendinginkan sampai tidak terjadi perubahan bentuk jika benda uji dikeluarkan dari mold. Proses pendinginan 2-3 jam. Selanjutnya langkah terakhir ialah mengeluarkan benda uji spesimen marsal dari mold, diamkan selama 24 jam pada suhu ruangan. Kemudian untuk penentuan kadar aspal optimum atau KAO-nya, metode desain campuran umumnya dibedakan dari cara penentuan kandungan aspal optimum dalam campuran proses. Yang pertama ialah pembuatan sejumlah sampel dengan kadar aspal berbeda. Selanjutnya pemadatan yang mensimulasikan kondisi kepadatan di lapangan. Kemudian pengujian untuk melihat karakteristik campuran. Selanjutnya ialah pemilihan kandungan aspal optimum yang paling mendekati tujuan desain. Untuk lebih mempermudah mengerti caranya, kita lihat video prosedur pembuatan dan pengujian perencanaan campuran aspal seperti video berikut ini. Alat yang digunakan marsal, pemadat manual, timbangan digital, oven, water bed, agregat. Keringkan fraksi agregat pada suhu yang ditentukan selama 4 jam untuk mendapatkan berat tetap. Siapkan fraksi agregat berdasarkan ukuran saringan yang diinginkan. Saringan 1/2, saringan 3/8, saringan nomor 4, saringan nomor 8, saringan nomor 16, saringan nomor 30, saringan nomor 50, saringan nomor 100, saringan nomor 200, filler atau pan. Komposisi agregat berdasarkan saringan. Gabungkan komposisi agregat. Siapkan sampel benda uji. Panaskan aspal tidak melebihi titik nyala titik bakar. Panaskan agregat 20 derajat di atas suhu pencampuran. Kontrol suhu pemanasan agregat. Timbang aspal sesuai yang dibutuhkan. Campur aspal dengan agregat. Aduk campuran hingga merata. Sampai suhu pemadatan. Siapkan alat pemadat dan alasi mold dengan kertas. Masukkan campuran ke dalam mold. Tusuk campuran sebanyak
25 kali, 10 kali di bagian pinggir, dan 15 kali di bagian tengah. Lapisi permukaan campuran dengan kertas. Padatkan dengan 75 kali tumbukan. Kemudian balik benda uji, padatkan kembali dengan jumlah tumbukan yang sama. Letakkan sampel benda uji di atas dongkrak. Keluarkan sampel benda uji. Letakkan dan beri tanda pada setiap benda uji. Ukur diameter dan tebal benda uji. Timbang benda uji, lalu rendam kurang lebih 24 jam. Keluarkan benda uji dan timbang SSD, kering permukaan jenuh air. Timbang benda uji di dalam air. Rendam benda uji pada suhu 60 derajat selama 30 menit. Keluarkan benda uji, lalu lap permukaannya. Siapkan alat penguji. Uji sampel menggunakan Marshall test. Lakukan pembacaan pada dial. Nah, setelah melakukan uji Marshall test pada sampel benda uji yang telah kita buat sebelumnya menggunakan proporsi kadar aspal dan kadar agregat sebelumnya, kita selanjutnya menghitung berat jenis efektif. Berat jenis efektif dapat dihitung dengan menggunakan rumus BJ bulk tambah BJ semu bagi 2. Kemudian kita menghitung total rongga dalam campuran atau film yang dapat digunakan dengan menggunakan rumus 100 kurang 100 kali berat isi per BJ campuran teoritis. Selanjutnya, menghitung jumlah rongga dalam agregat atau VMA menggunakan rumus 100 dalam kurung 100% agregat kali BJ bulk campuran bagi BJ bulk agregat. Kemudian kita menghitung total rongga aspal atau VFA, di mana rumusnya adalah 100 kali VMA kurang film per VMA. Yang kemudian terakhir adalah Marshall question. Dapat dihitung dengan bacaan stabilitas setelah kalibrasi benda uji atau stabilitas kali kalibrasi alat per flow. Nah, kemudian selanjutnya adalah penentuan kadar aspal optimum. Di sini kita menentukan kadar aspal optimum pada benda uji Marshall dari hasil perhitungan nilai PB. Diambil 2 kadar aspal di atas nilai PB dan 2 kadar aspal di bawah nilai PB yang memiliki variasi tingkat kenaikan 0,5%, yaitu pada PB 1%, PB minus 1%, PB minus 0,5%, PB plus 0,5%, dan PB plus 1%, seperti gambar di bawah ini. Di sini ada A sampai B, yaitu batas nilai stabilitas, kemudian C sampai D, batas nilai VMA, E sampai F, batas nilai kelelehan, G sampai H, batas nilai VITM, kemudian ada IJ, batas nilai MQ. Dari situ kita lihat density-nya, VMA-nya, VIM-nya, FWA-nya, stabilitas Marshall-nya, kelelehan Marshall-nya. Kemudian
kita lihat range kadar aspalnya ada 5,67 dan 6,25. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Itu adalah nilai dari kadar aspal optimum. Sekian yang bisa saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.